Wits, kembali lagi di sirkuit Formula E Ancol. Setelah terakhir kita kesini bulan Maret ya. Bulan Maret. Sekarang bulan April, progres sudah sangat jauh. Aspal sudah dipasang, barrier sudah dipasang, dan Pak Jokowi sudah melakukan inspeksi di sini kemarin. Betul sekali. Belum lama. Nah, mau tahu seperti apa aja nih yang udah jadi di sirkuit Formula E, tonton video ini sampai selesai. Oke. Didit, sekarang kita lagi ada di tikungan 16 yang arahnya ke sana. Arah ke sana ini udah ngarah ke pedok lagi. Bukan pedok, ke arah straight. Ke arah straight, main straight. Jadi teman-teman ini di sini tuh salah satu mungkin area yang cukup lebar ya. Cukup lebar di karena sini ada bankingnya juga. Banking 4%. 4% nih. Jadi kalau kita berdiri di sini nih seolah-olah kayak miring nih. Agak miring sedikit. Dan agak dengdek kalau video gue jelasin kemarin ya. Agak dengdek. Dengdek tuh miring, tidak sama ketinggian. Dan sebenarnya kalau perkiraan gua di sini karena ini areanya lebar banget, ini merupakan area dari ngambil attack mode. Iya, karena bagian sana ini belakang video ntar kita rekam lagi. Di sini tuh cukup lebar karena kan kalau attack mode itu agak sedikit merugikan pembalap yang ambil attack mode kan. Iya, kayak kalau di MotoGP itu long lap penalty gitu kan. Di sini jadi pembalap tuh diambil, harusnya tuh racing line-nya tuh dari kanan kan, harusnya kalau normalnya dia bakal ke sana. Ya. Tapi kalau attack mode biasa dilurusin dulu dikit baru dia nanti ke sana gitu. Betul. Teman-teman. Ini lebar banget sih, emang titik overtaking yang cukup menarik di sini. Itu. Dan kalau kita lihat di sini progres aspal udah jauh banget. Aspalnya sudah, waktu kemarin kan masih jauh banget tuh, masih bagian dasarnya banget. Sekarang nih udah aspal udah paling permukaan paling tingginya. Sudah bagus banget dan rapat banget. Sesuai dengan kalau misalnya menurut penjelasan dari Jakpro mungkin FIA grade 3 atau grade 2 sih. Tergantung hasil homologasi nanti di bulan Mei. Dan ini emang ya sewajar aspal sirkuit gitu ya. Jadi kayak kalau kita lihat nih di bawahnya nih kayak konturnya ya kayak rapat-rapat gitu. Banget nih, rapat banget. Gripnya tuh rapat banget, bisa dilihat. Dan ini emang progresnya emang cepet banget ya, Cepet sebulan terakhir kita Maret kesini. Iya, awal Maret kesini. Awal Maret ya. Di sekarang akhir kita syuting tanggal 28 April. Jadi nggak nyampe 2 bulan sebetulnya semua udah progresnya emang cepet banget nih teman-teman. Jadi kita apresiasi juga buat teman-teman yang nyiapin sirkuit Formula E ini begitu. Nah, di belakang ini ada area kosong masih dibikin juga. Ini tepat nanti di sini ada podium. Podiumnya itu di tikungan 16 dan ada area panggung hiburan, kan ada beberapa band yang datang ya. Betul. Ada panggung tuh. Kalau gua nggak hafal, belum lihat sih, tapi emang ntar kita cantumin nama-nama band siapa yang manggung di sini. Ini podiumnya di sini dan penonton nanti diperbolehkan dari area grandstand ke masuk sini. Jadi dia biasa jalan dulu nih dari belakang yang kalian ini. Dan gimana caranya buat nyebrang ke sini? Tentu nggak main asal nyebrang. Betul, karena ini bukan motoprik. Betul. Dan nanti disediain jembatan. Jadi teman-teman, yang jembatannya emang belum disiapin ya. Jadi emang belum jadi gitu. Tapi nanti 1 bulan sebelum perhelatan, ini kan kira-kira sebulan sebelum perhelatan ya. Paling 2 minggu kemudian ini bakal udah ada jembatannya gitu teman-teman. Iya, tadi cerita pihak Jakpro menjelaskan akan ada 6 titik jembatan yang supaya penonton di beberapa sisi ini bisa masuk mendekati ke area grandstand ini, karena grandstand ini ada panggung hiburan juga podium. Jadi setelah podium pun mereka bisa langsung ikutan tepuk tangan ke yang ngeraih 3 besar itu kan. Betul sekali. Jadi emang area yang ini emang disiapkan khusus buat para penonton juga. Jadi penonton tuh ngerasa deket lah sama para pembalap yang di sirkuit selayaknya Formula E di luar negeri gitu teman-teman. Kalau kita lihat di barriernya, kita mungkin jelasin detailnya sedikit kali. Barrier ini sudah pasang semua ya, tinggal pasang pagar tingginya. Sini lihat. Jadi kita lihat nih. Sebenarnya ini barriernya normalnya layaknya sirkuit biasa gitu teman-teman. Internasional ya. Ya ini mungkin beton, ini pasti beton biasa. Ya ini beton. Tapi kalau kita lihat nih di sini kayak ada lubang. Terus ada lubang lagi di sini. Dan tiap ujungnya ada lubang di sini. Iya. Sini ada yang lebih dalam. Ini nanti dipagerin lagi gitu kan. Bikin mistar lagi. Jadi emang lagi dikerjain juga. Tapi kalau misalnya kalian datang ke sini atau mungkin kalian lagi lewat tol ke sini, yang kelihatan biru-biru ini ya ini beton ini gitu teman-teman. Dan beton ini kayaknya bakal permanen tetap ada di sini terus gitu. Nggak bisa dipindahin nih, diangkat tuh susah. Ya ini harus pakai forklift sih pasti. Nggak semudah itu sebetulnya. Di bawahnya ini selain buat forklift kayak buat jalur air nih. Ah iya benar teman-teman. Jadi kalau kalian lihat nih di sini nih ada lubang-lubang. Nah di situ itu langsung ada drainase itu. Langsung ada lubangnya. Jadi tiap air yang dibuang ke sini langsung ke drainase di belakang sana. Turunan lagi. Biarpun kemungkinan hujan di bulan Juni itu mungkin tinggi ya? Nggak terlalu gede sebenarnya. Tinggi, karena Juni cenderung kemarau ya? Iya cenderung kemarau, tapi ya beberapa hari ini
di bulan April emang sering hujan juga sih sebenarnya. Jadi emang antisipasi aja. Karena emang tadi kita lihat beberapa titik ada apa namanya kayak lubang seperti itu, dalaman 2 meter dengan lebar berapa meter, kemarin jelasin ya? Kemarin tuh paling nggak nyampe 1 meter lah, mungkin 1 gitu ya. Ini dalamnya lumayan, jadi emang kayak debit airnya itu buat penampungnya tuh lumayan tinggi sih. Itu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke area-area yang lain. Kita akan melihat beberapa area yang digunakan sebagai area menonton. Tiket dan harga tiketnya berapa? Nanti kita jelasin, ayo. Nah, kita tuh masih dekat area tikungan 16 tapi maju lagi dikit ya. Sudah dekat tikungan terakhirnya. Ya, betul sekali. Nah, kalau di sana kalian lihat tuh yang ada kontainer. Ada rame-rame aja. Ya, ada silver itu nanti area pedok sebenarnya teman-teman. Jadi ketinggian pagernya dari aspal sampai ke batas maksimalnya itu 3,5 meter. Nah, barrier beton ini tingginya ada 1,5 meter, jadi ntar ditambahin besi lagi yang ada sana itu. Ditambah 2 meter lagi, jadi kan dia tiap-tiap lubang ini emang sudah akan dipasang di situ. Jadi ya maksimalnya emang standar FIA dari grade 3 atau grade 2 ya. Jadi emang nggak terlalu tinggi sebetulnya, tapi emang itu udah cocok buat menggelar ajang seperti Formula ini teman-teman. Yes, Formula emang batasnya emang 3,5 meter ya FIA. Betul sekali. Dari sini ngebut kiri, sono ambil luar kanan aja berarti ya. Langsung main straight dari sirkuit Ancol ini. Dan kalau kita lihat emang di sini tracknya tuh masih apa ya, masih agak dirty lah. Iya, masih karena emang masih digunakan kerja kan. Ya, traktor masih hilir mudik, truk masih bener mandir, jadi emang masih agak kotor. Mungkin akan dibersihkan menjelang event ya. Betul sekali. Jadi emang ini udah normal sih sebenarnya teman-teman, udah bisa menggelar balap sebetulnya. Kalau kita lihat di sana ada tulisan rumput bentuk huruf Indonesia Jaya. Waduh, mantap juga tuh. Oh, itu udah mulai ini ya. Kalau waktu itu bulan Februari belum ada. Itu belum ada karena sekarang udah ada hiasan dari area hijaunya itu asal Indonesia Jaya. Mungkin karena Juni dekat sama ulang tahun Indonesia mungkin boleh. Ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta. Kan ini. Ulang tahun Indonesia juga ya dekat-dekat Juni Agustus. Nah, masalah tiket nih, Dap. Oke. Harga itu mulai berapa sih? Harga itu paling murah sebenarnya 250.000. Oh, paling murah tuh. Cuma kalau 250.000 itu tidak masuk ke area sirkuit. Jadi 250.000 tuh kalian bisa masuk ke Ancola, ke Dufan, ke SeaWorld, tapi penonton tidak ada di sini. Oh gitu. Itu ya, jadi kalau mau grandstand masuk yang ke area sirkuit itu 450.000. Itu udah yang masuk sini. Masuk sini di area yang di bagian sana, yang grandstand sana, sampai boleh masuk ke pedok area area podium, tapi tidak bisa masuk ke pit lane walk atau podium. Karena kan kalau di area pedok. Karena kalau di Formula itu kan kalau misalnya bayarnya agak lebih mahal itu bisa ke pedok walk. Boleh lihat-lihat pedok kondisi kerja tuh kayak gimana, ketemu pembalapnya. Dan emang area pedoknya tuh kalau Formula E biasanya emang agak lebih terbuka sih. Yes. Dan lebih luas karena kan tidak sepadat mungkin sepadat F1 atau MotoGP kan. Gitu. Di sini ntar ini area nyambung pedoknya ntar dipagerin lagi supaya tidak terpisah karena di sana juga ada area penonton di area Jimbaran Suite sama di mana? Segara Suite. Di situ itu lebih mahal karena Segara Suite itu ada dapat jatah restoran juga, VIP juga, 2 lantai juga. Ada dinernya juga. Ada dinner makan malam juga, jadi tiketnya sekitar ya paling mahal 10 juta sebenarnya. Iya, betul. Nanti detailnya kita masukin lagi di sini harga Jimbaran Suite itu. Dan 10 juta itu di mana? Di sana. 10 juta justru apa yang mereka dapat dengan tiket harga 10 juta. Oke, ayo jalan lagi. Oke, J, kita lagi di bagian apanya nih? Karena kan ini cukup tricky nih, agak 2 tikungan, satu sana, satu sana. Betul sekali. Ini tikungan terakhir ya. Terakhir berarti ke sana. Sebelum ke main straight dari sirkuit Ancol ini. Ini di sini nih, ini pit in nih. Ini pit in. Area pit. Kita rekam di sana ada pit in, area pedoknya ke sana berarti. Dan ini yang ada tadi dibilang Indonesia Jaya itu. Indonesia Jaya itu belakangnya. Pas di tikungan terakhir, teman-teman. Iya, jadi kalau pemenang tiap pembalap itu nanti akan ada Indonesia Jaya. Emang sedikit propaganda ya. Astagfirullahaladzim. Tapi emang itu kebanggaan. Karena ini kan pertama kalinya Indonesia itu menggelar Formula E dan di Jakarta juga, jadi akhirnya ya sedikit membanggakan negara tidak apa-apa kan. Dan sebelahnya nanti di sana akan ada di bagian VIP-nya yang tiket 10 juta itu. Setelah apa? Kita cek pastinya. Nah, kita juga dapat informasi nih. Jadi di area yang Indonesia Jaya ini ternyata nggak sekedar buat nonton doang. Betul. Jadi di area atasnya nanti bakal lebih rapi tuh ya, kan sekarang kayak masih ada pohon-pohon mati gitu. Jadi bikin namanya viewing area menonton. Jadi area viewing area ini termasuk harga yang paling worth it. Kalau bagi kita ya, bagi gue 450.000 kan ya. 450.000 sudah bisa masuk ke area sirkuit dengan tiket yang terbilang lebih murah,
tapi bebas pergerakannya karena bisa menonton di bagian mana aja di area tiketnya dari sana, termasuk di area di atas. Di atasnya kayak lebih enak deh, lebih tinggi karena kan bisa ngeliat bagian mana aja, bisa ngeliat ke area pedok, ke area tikungan terakhir, sampai ke bagian sana. Ya kalau cuaca lagi adem gini, kalau panas ya panas aja ntar. Lebih menyenangkan memang walaupun Juni terkesan akan kemarau, tapi tetap aja siaga dengan sunblock dan jas hujan. Oke. Lanjut kita akan melihat area tikungan trek lurus utama dari sirkuit Formula E Ancol ini. Nah ini sudah sama Mas Christopher Handulan lagi, yang video sebelumnya juga sudah dia menjelaskan banyak hal nih tentang awal pembangunan sirkuit. Nah sekarang di finishingnya ini, apa aja sih yang harus diselesaikan Mas menjelang sebulan sebelum Formula E Jakarta? Iya, mungkin teman-teman 2 bulan yang lalu ya, itu beda banget ya sama sekarang. Masih dalam ya kan? Masih dalam, masih tanah lah. base B gitu. Sekarang udah sampai aspal. Dan ini hamin sebulan, jadi untuk pembangunan sirkuitnya sendiri, track sirkuitnya itu udah selesai. Betul. 100%. Siap. Nah, sekarang yang sedang dijalankan itu untuk instalasi. Nah, instalasi itu kan karena kalau instalasinya fasilitas pendukungnya itu semi permanen, jadi nanti tinggal dipasang-pasang aja seperti tenda dan fence gitu. Nah, mungkin untuk pekerjaan fence akan selesai di week kedua bulan Mei. Okay. Terus fans penonton juga udah mulai install. Nah, kalau untuk di week ketiga udah mulai semua pasang gitu. Karena mungkin nanti yang dari FIO yang datang yang langsung install gitu untuk pedok dan Emotion Clubnya gitu. Siap. Kalau tadi kan sedikit ngomong tentang jembatan yang akan menghubungkan beberapa titik tuh. Itu jembatan ada 6 di mana aja, Mas? Nah, di 6 itu nanti ada di peta, nanti kita kasih lihat lagi. Nanti satu ada di sini, nyebrang. Di sini ada? Iya, jadi buat teman-teman yang Royal sama yang Emotion Club bisa nyebrang ke pedok dan turun gitu. Yang paling mahal 15 menit sebelum race biasanya kan. Oke. Mobilnya udah pada diparkir gitu. Terus habis itu juga buat akses FIO yang penonton sama drivernya itu bisa langsung ke Emotion Club. Jadi nyebrang dari sini ke sini. Salah satunya itu yang paling kita deket di sini ya. Di sini Emotion Club gitu. Ntar ya? Iya, di sini ada Emotion Club. Emotion Club itu lokasi di tempat hiburan, tempat makan ya penonton yang sedikit bayar lebih mahal. Yang paling mahal ya kalau nggak salah. Lebih kalau Emotion Club lebih private ke FIO. Yang untuk orang lokal itu di Royal. Di Royal. Sederet ini juga sebelahan dengan itu. Oke. Pernah ada ini nggak Mas, sudah menganalisa kah di straight-nya ini, main straight-nya ini top speed-nya berapa? Udah ada analisa belum dari Formula E sampai tahu Japro ini? Kemarin masih secara simulasi ya, baru dimulai simulasi sih. Jadi kemarin dapat bocoran sedikit dari FIO buat menentukan Tech Pro-nya di mana. Attack mode-nya di mana gitu-gitu sih. Karena baru disimulasiin kira-kira mana yang risk dan ditaruh-taruh. Di top speed belum tahu nih berapa? Belum dirilis. Karena sebenarnya panjang banget ini. 1 kilo ada nggak sih? 1 kilo? Nggak sampai 1 kilo. 600 meter. 600 ya? Lumayan. Karena maksimal mobil F1 itu kan top speed sekitar 240 km per jam. Jadi mungkin 200 dapat kali ya? Kalau Formula E itu 250 km per jam Formula E. Formula E ya. Kalau F1 ya jauh lagi gitu. Tadi kan nyebutnya Formula One tadi. Formula One tadi nyebutnya. Formula E. Paling 250. Tapi mungkin kalau dengan panjang sekitar 600 ya mungkin bisa 240-an sih bisa dapat gitu sebetulnya. Cukup sih. Oke. Jadi udah lihat bedanya? Kelihatan jauh sekali. Bisa kebayang saat race tuh gimana? Nanti 1 bulan lagi lebih beda lagi. Iya. Mungkin nggak nyampe sebulan ya. Paling kayak 2 minggu lagi kayak tribun mulai udah kepasang gitu kan teman-teman. Dan tiket juga udah bisa dipesan per 1 Mei ya kalau nggak salah. Jadi jangan sampai kehabisan karena emang tiketnya nggak terlalu banyak ya sebetulnya. Maksimal berapa penonton? Maksimal secara total saya kurang tahu nih nanti. Buru-buruan aja beli keburu sold out. Karena kan bisa event dunia ini cepat habisnya biasanya. Apalagi di Jakarta ya. Dekat gitu. Lebih dekat jadi partisipasinya dapatnya lebih banyak gitu ya. Betul. Ya Ancol. Oke. Sekian gitu aja. Jika ada pertanyaan silakan taruh di kolom komen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagramnya @autores1day. Sampai jumpa di video berikutnya.